Bapak, Ibu, Saudara, malam ini hadir jumlah ibu-ibu, 2 kali bapak-bapak. Ya. Itu artinya para biku tidak akan kekurangan makan pagi dan makan siang. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar bagian dari Tripitaka, ya. Mungkin ada yang seumur hidup belum merasa pernah belajar Tripitaka. Ya. Mungkin juga ada yang hadir di sini tidak tahu apa arti Tripitaka. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan kenapa diberi nama Tripitaka? Tripitaka itu diterjemahkan sebagai 3 keranjang, ya. Banyak yang sudah tahu. Tapi kenapa demikian? Kenapa nama kitab suci kita 3 keranjang? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya Sang Buddha selalu menyebut ajaran beliau sebagai Buddha Dharma atau Dhamma dan Winaya. Jadi kita juga bisa menggunakan kata Buddha Dharma untuk mewakili seluruh ajaran Sang Buddha. Namun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana atau istilah untuk setelah beliau wafat, ajaran Sang Buddha itu dipertahankan dengan dihafal selama 500 tahun. Ya, dihafal semuanya. Yang ingin tahu rasanya nanti pulang hafal Parita Biru. Ya. Nanti sudah hafal lapor ke saya. Ya, mungkin 2 tahun baru ketemu, ya. Bapak, Ibu, Saudara, setelah 500 tahun akhirnya Tipitaka, ajaran Sang Buddha, Buddha Dharma, ya. Karena istilah Tipitaka belum ada. Istilahnya adalah Buddha Dharma. Akhirnya ajaran Sang Buddha dicatat. Dicatat di mana? Dicatatnya di daun lontar. Bagaimana bentuknya daun lontar, Bante? Daun lontar itu adalah keluarga pohon palem, ya. Jadi daunnya itu seperti daun kelapa sawit, daun atapci, ya. Pasti juga nggak pernah lihat pohon atapci, ya. Lihatnya cuma di pasar, ya, kolang-kaling, ya. Jadi itu pohon palem-paleman. Tapi di antara pohon palem-paleman, daun lontar itu yang dianggap paling cocok, ya. Kekuatannya, fleksibilitasnya, ya. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan pohon kelapa, ambil daunnya 1. Panjang toh, bisa 2-3 meter mungkin. Kita ambil bagian tengahnya, pangkal dan ujungnya dipotong. Ambil sekitar sepanjang ini. Maka bentuknya persegi panjang, betul? Nah, lalu itu digores dengan sejenis jarum atau pisau yang sangat kecil dan tajam. Setelah digores, maka akan membentuk goresan, betul? Lalu diberikan tinta jelantah. Apa itu tinta jelantah? Tinta yang dikumpulkan dari pembakaran obor, ya. Bahkan masih ada yang memproduksi tinta tradisional untuk kaligrafi. Itu pakai lampu teplok kecil. Lampu teploknya dikasih minyak banyak, dimasukkan ke dalam sebuah rongga yang sempit. Nanti asap hitamnya naik, ya. Semua rongga itu di atasnya banyak seperti arang, ya. Jadi jelantah, tinta jelantah. Itu diambil Bapak, Ibu, lalu masukkan press ke dalam goresan yang sudah dibuat tadi, ya. Setelah itu
dilap dengan kain sampai sangat bersih. Tinta itu masuk ke dalam goresannya. Itulah cara menulis ajaran Sang Buddha pertama kali di daun lontar ya. Yang sangat kreatif dan penasaran pulang cari daun kelapa ya. Bapak Ibu Saudara, daun lontar itu kuat sekali, lebih kuat dari kertas HVS. Kalau Bapak Ibu punya buku 30 tahun yang lalu, sekarang sudah mulai kuning, betul? Ya, dan tidak terlalu kuat. Daun lontar bahkan lebih kuat. Tapi apa kelemahannya? Tebal. Betul toh? Daun kelapa tebal, daun lontar lebih tebal lagi. Bapak Ibu Saudara, karena tebal, akhirnya daun itu dijahit. Ya, dijahit dengan benang. Benang itu bahasa Sanskertanya adalah tidak ada yang jawab. Berarti nunggu saya jawab ya. Namanya adalah sutra, betul? Pernah dengar kain sutra? Ya, benang bahasa Sanskertanya sutra. Bahasa Palinya sutta. Ya. Karena dijahit dengan suta, akhirnya khotbah-khotbah, kumpulan khotbah Sang Buddha disebut sutta. Sudah mulai masuk akal ya? Lalu karena ajaran Sang Buddha itu dikelompokkan 3 setelah 500 tahun Sang Buddha Mahaparinibbana. Yang pertama khotbah untuk manusia. Yang kedua aturan untuk para bikku. Yang ketiga khotbah untuk para dewa. Ini dikelompokkan. Karena banyak sekali kitabnya dan daun itu tebal, simpannya di keranjang. Oleh karena itu kita sebut 3 keranjang. Ya, itulah ceritanya. Nanti pulang ceritakan ke anak-anak Bapak Ibu ya. Karena Tripitaka 3 keranjang, nanti dia penasaran seumur hidup. Kenapa 3 keranjang? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sangat beruntung ya. Zaman dulu ingin membaca sutta itu sangat sulit ya. Bahkan Biksu Xianzang harus jalan dari Tiongkok ke India demi mengambil kitab suci. Betul? Bapak Ibu sudah tonton sinetronnya Sung Gokong. Tapi Sung Gokong itu fiksi ya. Kisah aslinya ya tidak seperti itu, tidak ada silumannya. Kisah aslinya adalah seorang biksu benar-benar melakukan perjalanan dari Tiongkok jalan ke India. Pergi 4 tahun, tinggal 9 tahun, pulang 4 tahun. 17 tahun. Kenapa Bante perginya 4 tahun? Jalan kaki. Ya. Dan banyak sekali rintangan yang ditemukan selama jalan ke sana. Salah satu rintangan sangat besar adalah melewati gunung es. Ada bahasa Mandarinnya gunung es itu, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya. Ya, karena bahasa Mandarin saya tidak bisa hafal. Wo bu ming bai zhong wen. Kei yi dian yi dian, ce ge duo shao qian. Nah, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi setiap rintangan yang ditemui oleh Biksu Xianzang, salah satu yang paling berat adalah melewati gunung es. Dan banyak para prajurit yang tertimbun gunung es. Kenapa ada prajurit? Karena Biksu Xianzang direstui oleh raja pada zaman itu. Dan dia diberikan pasukan untuk menemani. Ya. Pasukan itu akhirnya melawan bandit, preman-preman di jalan. Dan ketika melewati gunung es, banyak sekali yang mati. Saking sulitnya dan juga penuh dengan semangat, beberapa prajurit yang tertimbun es itu cepat-cepat mengatakan begini, maju, maju, maju. Harapannya apa? Supaya temannya tidak balik untuk menolong. Karena kalau menolong nanti sama-sama mati. Misinya gagal. Mereka rela mati agar bisa pergi ke India mengambil kitab suci. Bapak Ibu Saudara,
Lalu selama perjalanan banyak sekali rintangan. Semua rintangan yang ditemui itulah yang diubah menjadi siluman. Tapi yang mereka temui bukan siluman, ya, tapi bandit asli, preman asli, perampok asli. Tapi di antara semua rintangan ada satu yang sangat sulit, yaitu desa prostitusi. Ketika melewati desa prostitusi ini prajurit sudah capek, sebagian temannya sudah mati, harus perjalanan gak tahu kapan tibanya melawan preman dan bandit. Tiba di desa prostitusi karena prajurit itu gagah, berani, berwibawa. Apa kata dayang-dayang di sana? Ngapain jalan susah-susah? Di sini saja jadi suamiku. Begitu ya? Ternyata para prajurit yang hebat itu kalahnya dengan para wanita. Bapak Ibu Saudara, di film Sung Gokong, desa prostitusi itu menjadi siluman laba-laba. Ya, kalau yang masih ingat filmnya itu rintangan yang episodenya panjang sekali. Ya, karena susah dilewati ya. Jadi prajurit tidak takut bandit ya. Kalahnya dengan desa prostitusi. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ada kame sumi cacara weramani sika padang samadhyami. Bapak Ibu Saudara, sesampainya Biksu Xianchang di India pun tidak bisa langsung memahami sutta ataupun kitab suci. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa Mandarin. Dia menghabiskan bertahun-tahun belajar bahasa Hindi dan Sanskerta. Lalu belajar Dharma. Totalnya 9 tahun. Jalan kaki pulang 4 tahun. Berapa semua? 17 tahun. Lihat Bapak Ibu betapa bahagia. Sudah di print oleh panitia Mahasampati. Ya. Harusnya juga harus jalan kaki ya, 17 hari deh ya. Atau 17 bulan ya. Dari Medan ke Wihara Mendut Magelang, begitu ya. Kita buat tour ya. Sampai di sana saya kurus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, sedikit menghafal ya. Hari ini pelajaran kita panjang. Sepertinya tidak ada waktu untuk bertanya. Jadi fokus belajar saja ya. Fokus belajar saja. Kalau ada waktu nanti kita buka pertanyaan. Tapi ini saja sudah jam 8 ya. Sutanya belum disentuh. Bapak Ibu Saudara, tadi ada 3 keranjang toh. Keranjang khotbah Sang Buddha untuk manusia, aturan para biku, dan keranjang khotbah untuk para dewa. Yang untuk para biku Bapak Ibu sudah tidak perlu baca. Kecuali mau daftar ke saya Pak Baja ya. Jadi Bapak Ibu fokus khotbah untuk para manusia. Khotbah untuk para manusia ini disebut sutta ya. Khotbah untuk para dewa disebut abhidhamma. Ada baiknya belajar yang untuk manusia dulu. Setelah paham Bapak Ibu boleh belajar yang untuk para dewa. Kalau Bapak Ibu langsung belajar yang untuk para dewa, ada beberapa orang langsung puyeng ya. Karena memang rumit dan sulit. Bapak Ibu Saudara, mari menghafal. Penting sekali. Kalau tadi kita ingat ajaran Buddha diturunkan 500 tahun dengan dihafal, Bapak Ibu sekarang harus hafal ya. Khotbah Sang Buddha yang disebut sutta di dalamnya dibagi dalam 5 kelompok. Ya. Hafal ini sekali, Bapak Ibu tidak akan lagi khawatir menemukan kode-kode kitab suci. Ya. Yang pertama, Digha Nikaya. Apa Bapak Ibu? Digha Nikaya. Digha Nikaya, Nikaya artinya kelompok. Ya, jadi kelompok Digha. Digha artinya panjang. Bagaimana tahu Bante? Lah kalau Bapak Ibu 17 Agustus ucapnya apa? Dirgahayu Indonesia. Pernah?
Pernah membaca ya? Ada yang nggak tahu loh artinya Dirgahayu. Setahun muncul sekali. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Dirgahayu panjang umur. Ada yang baru tahu hari ini? Ada ya? Ya. Bapak Ibu bayar air kemana? Bayar air kemana? Tirtanadi, betul? Betul ya? Tirtanadi. Tirta artinya air. Nadi artinya sungai. Ya. Jadi Tirtanadi artinya air sungai. Ya. Kalau saya lanjut jadi kelas bahasa Pali ya. Saya harus stop dulu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Diga Nikaya, kelompok panjang ya. Ada 34 suta, Bapak Ibu tidak perlu hafal jumlahnya, hanya beritahu saja. Yang bahasa Indonesia setebal ini 34 suta. Jadi satu suta lebih kurang 30 halaman. Ini satu suta berapa halaman? Hitung coba. Berapa? 6 ya. Ya, kalau yang hitung rajin, yang tidak hitung berarti kreatif. Biar tetangganya yang hitung ya. Saya lihat ada yang nggak hitung. Wah, ini kreatif juga ya. 6 halaman Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak terlalu panjang ya. Bapak Ibu Saudara, setelah Diga Nikaya ada Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya itu menengah. Kalau Diga tadi bisa 30 halaman, 40 halaman, Majjhima ada yang 6, ada yang 10 ya. Ini Anguttara Nikaya. Ada tulisannya di atas? Ada ya. Ini juga cuma 6 halaman, jadi termasuk tidak panjang. Dia lebih pendek dari Majjhima. Karena Majjhima itu biasanya 7, 8 sampai 12. Yang 6 sih ada tapi sedikit. Rata-rata 10, 11, 12. Jadi ini Anguttara. Kenapa disebut Anguttara? Angga artinya angka. Ya. Utara artinya atas. Betul? Jadi Anguttara itu artinya disusun berdasarkan angka dan pelan-pelan meningkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini kita belajar Anguttara. Bapak Ibu Saudara, apa sih maksudnya disusun berdasarkan angka lalu meningkat ya? Contoh, ada ajaran Sang Buddha yang 4. Apa yang 4? 4 kebenaran mulia. Cari di kelompok 4. Jadi Anguttara itu disusun kayak kamus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pengen belajar Triratna. Bante kemarin cerita Tiratana. Cari kelompok 3. Ada yang banyak. Pancakanda 5 ya. Cari kelompok 5. Ada sampai 11. Ada apa yang 11? 11 manfaat meta. Ada. Carinya di kelompok 11. Ini Anguttara. Satu lagi disebut Samyutta ya. Samyutta itu ditulis, dikelompokkan berdasarkan topik. Jadi yang karma satu bab. Yang dewa satu bab ya. Samyutta. Tidak pernah lihat enggak apa-apa. Hafal dulu ya. Karena kalau sudah hafal nanti ketemu jadi senang. Oh, ini kitab suci saya gitu ya. PD, saya sudah baca 1 ya. Masih ada 1 lemari ya. Tapi dicicil toh ya, lebih baik pernah daripada tidak pernah ya. Bapak Ibu Saudara, Diga Nikaya, Majjhima Nikaya. Ini apa? Anguttara Nikaya. Nomor 4 Samyutta Nikaya. Nomor 5 Khuddaka. Khuddaka artinya yang minor, pendek-pendek. Contohnya apa? Dhammapada, pendek-pendek ya. Khuddaka ini banyak, ada 15 kitab ya. Jadi 4 buku besar, 1 kelompok kecil ya. 4 buku besar,
satu kelompok kecil. Diga Nikaya, Majjhima, Anguttara, Sangyutta. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar Anguttara Nikaya. Akan saya bacakan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu berkonsentrasi. Nanti bila bertemu apa yang penting akan saya jelaskan. Hanya saya ingin Bapak Ibu ketika membaca ini banyak kebahagiaan yang muncul, ya. Yang pertama, tidak gampang sebenarnya bisa mempelajari sutta. Biksu-biksu zaman dulu sulit sekali mendapatkan sutta, ya. Yang kedua, kita jadi bisa belajar seni sastra berbahasa 2600 tahun yang lalu, ya. Jadi 2600 tahun yang lalu sastranya seperti ini. Jadi banyak sekali kebahagiaan ketika kita mempelajari sutta. Mari kita berkonsentrasi. Anguttara Nikaya 3.65 Kesaputtiya. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala. Bersama dengan sejumlah besar sangga para biku, ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputta. Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputta telah mendengar dikatakan bahwa petapa Gotama, putra Sakya, yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya, telah tiba di Kesaputta. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut. Bahwa Sang Bhagawa adalah seorang arahan, tercerahkan sempurna, dan mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahanta demikian. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputta mendatangi Sang Bhagawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bhagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bhagawa. Stop dulu, kita jelaskannya. Bapak Ibu Saudara, jadi Sang Buddha melakukan banyak perjalanan mengajar Dhamma dari desa ke desa. Kali ini beliau datang ke desa yang ditinggali oleh para Kalama. Bapak Ibu Saudara, sutta ini sangat legend, ya. Jadi ini adalah sutta yang sangat legend, namanya Kalama Sutta. Kalau Bapak Ibu kuliah agama Buddha, mau di Indonesia ataupun di mana saja, Sri Lanka, Thailand, bahkan Tibet, bahkan di mana-mana akan dibahas di salah satu pelajaran. Ini termasuk sutta yang legend, ya. Apalagi sutta yang sangat legend, contoh Dhammacakkappavattana Sutta, ya, sangat terkenal, ya. Ini salah satu yang sangat terkenal. Bapak Ibu Saudara, penduduk Kalama ini terkenal sangat pintar, ya. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi ketika Sang Buddha hadir di desanya orang pintar, ya. Ini mirip-mirip kota Medan, ya. Kalau ngajar di sini pertanyaannya susah-susah, ya. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah paragraf kedua. Di sana beberapa orang bersujud kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa itu Sang Buddha, ya. Ya, boleh dicek dulu, mana tahu telepon pentingnya. Tapi teman-teman yang lain juga sambil cek HP-nya sudah silent atau belum, ya. Kalau urgent silakan diangkat, ya. Bicaranya di depan dulu, ya. Dibantu AI-nya enggak apa-apa, pelan-pelan, ya.
Enggak apa-apa, kalau enggak dibantu. Nanti bantu silent kan. Kita tunggu ya. Sambil nafas masuk, nafas keluar. Ya, itu kan latihannya toh. Ya, tidak boleh kesal. Ini latihan. Kalau Bapak Ibu kesal langsung ingat nafas masuk, nafas keluar. Itu namanya praktek dhamma. Teori harus selaras dengan praktek ya. Kan sudah pegang kitab suci ya. Nah, ini. Jadi kalau hari ini suami istri datang, besok istrinya marah, ambil kertas ini suruh pegang. Pegang kitab suci, tidak boleh marah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ya, ini bagian yang tidak terlalu krusial, jadi AI-nya tidak mendengar, enggak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, di paragraf kedua ini menarik ya. Ada beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Kemudian yang titik-titik ini adalah keterangan dari suta yang lainnya. Tapi intinya adalah ternyata orang-orang yang datang ke pertemuan itu, kan mereka mendengar Sang Buddha datang, betul ya? Nah, rame-rame mau datangi. Tapi sifat setiap orang ketika bertemu beliau itu berbeda-beda. Ada yang begitu datang namaskara kemudian duduk. Ada yang datang sekedar anjali kemudian duduk. Ada yang datang enggak ngomong apa-apa, langsung duduk ya. Ada yang datang sapa pun enggak, duduk paling belakang seperti tidak mau tahu. Itu artinya yang datang menghampiri Sang Buddha dengan tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Begitu ya? Ya, kita teruskan. Bante, paragraf ketiga. Ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputa, dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan yang mana yang berbohong? Unik sekali ya. Bapak Ibu Saudara, para penduduk Kalama ketemu orang pertapa dari berbagai agama. Setiap pertapa itu mengatakan kecapku nomor 1. Betul ya? Kecap yang lain tidak bagus, kecap yang lain basi ya. Hanya melaluiku bisa mencapai nirwana, misalkan. Hanya melaluiku bisa mencapai alam surga. Yang lain pasti masuk neraka. Ini contoh-contoh. Bapak Ibu Saudara, ini yang mereka temui. Mengapa bisa demikian? Karena di dekat daerah Kesaputa ini ada hutan pertapaan, sehingga banyak pertapa ke sana untuk masuk bertapa di dalam hutan. Namun kalau para pertapa tinggal di dekat hutan pun tetap pindapatannya di desa ya. Jadi para bikku itu juga tidak tinggal di hutan yang terlalu dalam, karena mereka harus jalan kaki keluar untuk pindapata. Lalu di zaman Sang Buddha ada sebuah mitos. Kalau di hari Uposatha, katanya di hari Uposatha, makhluk-makhluk yang tinggal di hutan itu bisa memangsa manusia. Ya, jadi para yakha itu bisa muncul memangsa manusia. Jadi khusus hari Uposatha, para petapa yang tidak berani, mereka tinggal di desa. Ya, jadi hari Uposatha ke desa, besoknya masuk hutan lagi. Otomatis para penduduk Kalama ini sering ketemu pertapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana Sang Buddha menjawab ya.
adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung. Oh penduduk Kalama, adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keraguan-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Kita bahas dulu paragraf ini, sangatlah penting. Bapak Ibu Saudara, tadi para penduduk Kalama ini lapor ke Sang Buddha, ya, abaikan saja burungnya ya. Ya. Kalau Bapak Ibu konsentrasinya hilang, saya juga ikut konsentrasinya hilang ya. Jadi saya sambil ceramah ini ada radarnya. Saya sambil memantau Bapak Ibu masih konsen atau enggak ya. Ya. Nah itu burung wawalet atau burung apa ya. Lah kok saya ikut ya. Baik, konsen ke sini ya. Itu abaikan saja. Kan kemarin sudah praktek meditasi samatha ya. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau orang ditanya, banyak loh ajaran sekarang, ada A, B, C, D, E, dan setiap ajaran itu juga menyatakan ajaranku adalah yang terbaik, betul? Apa yang biasanya dilakukan orang Bapak Ibu? Umumnya orang juga nambahin, ya yang lain semua salah sebenarnya, yang benar adalah ajaranku, betul? Ya rata-rata seperti itu ya. Tapi penduduk Kalama untuk pertama kali mereka mendapatkan respon yang aneh. Sang Buddha malah mengatakan, ya sudah bagus Anda ragu-ragu ya. Sang Buddha tidak malahan mengatakan, oh ya yang lain semua keliru, Dharma ajaranku lah yang benar. Tidak. Tapi beliau malahan mengatakan, sudah benar Anda ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, ini ada cerita kisah nyata, mohon maaf orangnya sudah meninggal ya. Orang Medan ya. Jangan dicari ya. Orangnya jangan dicari. Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum saya menjadi biku, saya pernah diajak teman saya untuk mengunjungi sahabatnya yang terkena kanker, laki-laki. Rumahnya jauh arah ke Belawan ya. Jangan dicari ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang jauh, kami naik motor ke sana berdua ya. Sesampainya di sana ketemulah temannya. Kasian sekali. Umurnya kalau tidak salah sekitar 22 mungkin atau 24, 25. Dan sebelum dia kena kanker tulang, dia juga kena kanker yang lain. Saya lupa kanker apa. Entah kanker paru-paru atau kanker apa. Jadi dia 2 kali kena kanker. Lalu dia sudah sering didatangi oleh pembabar ajaran dari berbagai agama, ngunjungi dia. Saya salah satu yang dijadwalkan. Dan dia juga mau nerima ya. Jadi saya sambil ngomong ke dia, dia tanya begini, untuk apa ya kita hidup? Dan Bapak Ibu jangan meremehkan pertanyaan dia, karena dia hampir separuh hidupnya menderita, betul ya? Dan itu sakitnya minta ampun. Dia jelaskan ke saya, kalau dia kena kanker tulang itu kalau kumat, sakitnya sampai dia menggigit kain sambil menggigil satu badan. Katanya sakitnya luar biasa. Lalu dia bilang begini, saya itu sudah tidak takut mati.
Karena saya yakin mati pun tidak sesakit ketika tulang saya kumat. Itu yang dia katakan. Lalu dia tanya saya, sebenarnya untuk apa kita hidup? Saya jelaskan dharma Bapak Ibu. Benar-benar dari siapa itu sebenarnya Pangeran Siddhartha. Benar-benar dari nol. Saya jelaskan bagaimana Pangeran Siddhartha keluar dari istana pelan-pelan. Sampai 1,5 jam. Belum selesai. Dalam artian Petapa Gotama belum mencapai Nibbana. Kalau 1 set selesai berarti beliau mencapai Nibbana. Jadi kita bisa memberitahu dia tujuan kita sesungguhnya adalah berjuang untuk melenyapkan dukkha yang ditemukan Sang Buddha, yang beliau ajarkan, yang beliau beri nama Nibbana. Nibbana itu apa? Keadaan lenyapnya dukkha. Karena dia sendiri sedang berdukha. Betul ya? Lalu Bapak Ibu Saudara, sudah saya jelaskan 1,5 jam. Tiba-tiba dia tanya saya begini. Ini setengah jalan ini ya, belum lengkap, belum ketemu Nibbana. Kamu cerita begini, saya harus percaya enggak? Iya. Sampai setengah dia tanya saya begitu. Kamu cerita begini, saya perlu percaya enggak? Saya harus percaya enggak? Bapak Ibu tahu saya jawab apa? Oh enggak harus percaya. Oh silakan lanjut. Dan dia ngomongnya kasar. Kalau tadi kamu bilang harus percaya, kamu langsung saya usir. Dan mohon maaf kenapa dia berkata kasar. Karena orang yang sudah sakit bertahun-tahun sulit untuk menjadi sopan ya. Sulit untuk menjadi sopan. Dia melihat hidup ini penuh dukkha. Jadi kalau Bapak Ibu punya tetangga, punya saudara yang sudah sakitnya lama, orangnya galak, berkata kasar, maklum ya, maklumi. Karena sakit itu tidak nyaman. Lalu saya bilang tidak harus percaya. Oh ya, silakan lanjut. Kalau kamu paksa saya percaya tadi, kamu saya usir. Dia bilang begitu. Terus saya jadi takut ya. Ya, saya jadi takut. Saya tanya gini, jadi saya boleh lanjut? Oh boleh, silakan. Boleh. Saya lanjut Bapak Ibu. Sampai Sang Buddha mencapai Nibbana. Dia cukup senang. Ya, dia cukup senang. Dia senyum. Kemudian kita bercengkrama. Dia bilang, ya makasih ya sudah ceritakan ini. Minggu depannya dia meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, inilah keindahan ajaran Buddha. Kita tidak pernah memaksa, betul? Anda mau percaya, saya lanjut. Bapak Ibu mau saya lanjut? Boleh ya, izin dulu. Ya, ini ratusan orang ya. Kalau itu kan satu ya. Kalau saya diusir ya nggak mungkin saya digebuk ya. Oh ini rame begitu. Boleh lanjut ya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memberi penjelasan luar biasa. Ini adalah salah satu paragraf terpenting dari banyak paragraf-paragraf lainnya. Sang Buddha mengatakan sudah selayaknya bagi kalian untuk ragu-ragu. Kenapa demikian? Kenapa Sang Buddha tidak melarang seseorang untuk ragu? Karena Bapak Ibu, keraguan itu adalah awal dari investigasi, betul? Ya, karena kita ragu kita cari jawabannya. Kalau kita dilarang ragu ya lucu ya. Kamu tidak boleh ragu, harus percaya. Ya lucu. Bapak Ibu Saudara, lalu Sang Buddha menambahkan, ini yang penting sekali dalam Kalamasuta. Ada 9 hal Bapak Ibu tidak boleh langsung percaya. Ada berapa Bapak Ibu? 9 hal. Apa yang 9 itu? Yang pertama, tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Termasuk khotbah-khotbah, betul ya? Karena ajaran-ajaran itu diturunkan dari hafalan, maka dia berbentuk tradisi lisan. Yang kedua, ajaran turun-temurun. Apa ajaran turun-temurun? Tradisi Bapak Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kakek buyut, nenek buyut kita, ya tidak mesti benar langsung. Kita harus dengan akal memahami. Yang ketiga, kabar angin ya. Nah ini kabar angin ini saya cukup sedih ya. Kadang-kadang orang tua bisa terkena kabar angin. Dulu di Medan, enggak tahu Bapak Ibu kena atau enggak, ada kabar angin.
Makan kebanyakan bawang merah itu tidak sehat. Lalu di rumah saya tidak ada masakan bawang merah sampai sebulan ya. Katanya bawang merah tidak sehat, ini kemakan kabar angin ya. Ya, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu Saudara, kumpulan teks ini juga menarik. Itu artinya zaman Sang Buddha sudah ada tulisan. Betul? Tapi kenapa Sang Buddha tidak menggunakan pencatatan? Tapi kenapa dihafal? Karena belum dipercaya. Jadi ketika pada zaman itu walaupun sudah ada kumpulan teks, tapi mereka lebih yakin ajaran itu dihafal lebih mantap ya. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Jadi bahkan yang nomor 9 ini kuat sekali. Beliau adalah guru saya. Tapi walaupun beliau adalah guru saya, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar satu ajaran, Bapak Ibu tidak boleh langsung percaya begitu saja. Ya, saya ulangi, tidak boleh langsung percaya begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempertimbangkan satu, ini hal-hal ini. Nah, ini bukan pertimbangan. Beliau memberitahu apa yang harus ditinggalkannya. Yang pertama, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Kalau yang diajarkan tidak bermanfaat, walaupun dari 9 sumber di atas, tinggalkan. Hal-hal ini adalah tercela, ya. Jadi kalaupun itu ditulis di kitab suci tapi tercela, jangan dipraktekkan, tinggalkan ya. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Artinya hal-hal itu tidak bijaksana dipraktekkan ya. Hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut ajaran sesat, disuruh membunuh orang lain. Contohnya di Jepang dulu pernah ada ajaran Om Shinrikyo ya. Lalu mereka melepaskan gas sarin, membunuh 13 orang, dan yang cedera katanya sampai ribuan. Cedera itu maksudnya apa? Ada yang menjadi buta, ada yang menjadi pincang lumpuh. Benar-benar kasus besar. Nanti cek pulang, cek di Google Om Shinrikyo ya. Bapak Ibu Saudara, murid-murid umat-umatnya itu disuruh untuk membunuh. Tapi karena mereka punya sada, keyakinan, mereka praktekkan itu. Mereka membunuh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah belajar Kalama Sutta, walaupun itu diminta oleh guru yang agung atau siapapun, meminta Bapak Ibu membunuh, jangan Bapak Ibu membunuh. Meminta Bapak Ibu melakukan hal-hal yang membawa kerugian bagi diri sendiri, tinggalkan ya. Inilah luar biasanya Sang Buddha. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Medan, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Betul ya? Kalau keserakahan muncul, bahaya ya? Oke, kita lanjutkan. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante ya. Zaman sekarang juga begitu. Mereka yang melakukan pembunuhan ya akhirnya masuk penjara. Mereka yang mencuri bisa dipukuli orang, bisa masuk penjara, bahkan beberapa itu sampai mati ya.
dihakimi masyarakat. Mereka yang pelanggaran dengan istri orang lain, selain keluarganya rusak, dia bisa kehilangan anak istri ya. Dia juga zaman sekarang bisa viral ya, dan malu seumur hidup. Mengucapkan kebohongan juga sangat merugikan. Kalau tidak dipercayai orang, bekerja juga sulit, apalagi berdagang ya. Bapak Ibu Saudara, ini semua membawa kerugian. Dan penduduk Kalama menjawab, benar Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika kebencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Mereka menjawab, para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan, dan seterusnya. 3 titik ini mengulang yang di atas. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana menurut kalian para penduduk Sumatera Utara? Ketika moha delusi muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh moha, delusi, dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan, dan seterusnya. 5 pelanggaran sila. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, lihat. Sang Buddha mengatakan ini, kalimat yang terakhir ya, ini berbahaya. Beliau mengatakan ini, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Inilah karma buruk yang besar bagi mereka yang senang berbuat jahat. Selain dia berbuat jahat dengan tubuh jasmani, ucapan dan pikirannya, dia juga ajak orang lain berbuat jahat ya. Jadi ini karma buruknya sungguh besar. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha mengatakan, dana damang dana jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Karena dharma itu membawa kebaikan. Tapi bagaimana kalau seseorang yang terus menyarankan orang berbuat jahat? Sama, dia sedang berbuat karma buruk yang sangat besar ya. Itulah bahaya kalau seseorang memiliki dosa loba dan moha. Karena tadi yang kita bahas yang pertama keserakahan, yang kedua apa Bapak Ibu? Kebencian, yang ketiga moha delusi ya. Jadi beliau membahas 3, loba, dosa, moha. Mari kita baca, kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela Bante. Dosa, loba, moha ya. Kalau dalam urutan ini loba, dosa, moha. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, dan seterusnya, ada 9 semuanya. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini dijalankan dan dipraktekkan,
akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Selanjutnya, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan. Setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa ini adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktekkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bapak Ibu Saudara, kita berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari jangan percaya 9 ini? Jangan menuruti, bukan jangan percaya ya. Dalam bahasa di paragraf ini jangan menuruti. Maksud beliau adalah jangan sekadar dituruti secara langsung, tapi Bapak Ibu harus menimbang ya. Ini saya lihat sudah ada yang ngantuk ya. Tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ngantuk, ingat Biksu Siencang ya. Jalan kaki 17 tahun ya. Lalu juga jangan Biksu Siencang saja ya. Inilah perjuangan saya setiap hari ya. Ini saya cariin yang 6 halaman. Kalau yang 35 halaman gimana ya? Langsung jangan diteruskan Bante. Kan tadi saya tanya ya, mau diteruskan? Jangan diteruskan Bante, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya curhat dulu sebelum lanjut ya, supaya Bapak Ibu segar lagi. Sebenarnya kalau saya ngajar di kota Solo, ngajar Sutta itu ada breaknya. Jadi setelah bahas 1 jam saya break 5 menit, boleh ke kamar mandi dan sebagainya ya, supaya tidak ada yang miss pelajarannya. Tapi Kalama Sutta tidak terlalu panjang, jadi saya akan habiskan saja hari ini ya, tidak ada break. Bapak Ibu Saudara, ketika saya Samanera, saya itu tidak ada temannya. Jadi saya angkatan 2015 di Wihara Mendut. Biasanya kalau Samanera itu setahun. Jadi yang ingin jadi Samanera di STI kemudian menjadi biku, prosesnya itu adalah ikut program Pabaja 2 minggu ya. Ini yang dulu ikut program Pabaja 2 minggu. Setelah itu ikut program meditasi 3 bulan. Sudah lulus, ikut program lembaga pendidikan sangga 1 tahun di Wihara Mendut. Lalu didatangkan guru-guru Bante Santacito, Bante Titayanyo, Bante Jotidamo. Gurunya totalnya 10. Dalam setahun itu belajar Sutta, Winaya, Abhidhamma, Dhammawibangga, dan lain-lainnya. Pelajarannya juga banyak. Setahun Bapak Ibu. Saya melewati itu. Dari Medan, saya terbang ke Yogyakarta, diajak ke Edison. Tapi setelah itu saya ditinggal juga ya. Selesai 2 minggu saya tinggal sendiri, lanjut meditasi, samatha dan vipassana, berangkat ke Malang, meditasi di small grove ya. Jadi mereka buat seperti hutan buatan kecil ya. Untuk kami berlatih di gubuk 2 kali 1 meter, tidak ada listriknya, beneran gubuk kayu ya. Di sana latihan meditasi. Banyak yang gugur ya. Jadi tidak gampang ya. Yang tidak kuat mentalnya dia menyerah. Setelah itu masuk Wihara Mendut 1 tahun. Biasanya teman-temannya 3, ada yang 5, dan pelajarannya sulit ya. Jadi setahun itu kan 12 bulan. Kalau yang masuk misalkan 6 orang,
Januari kelasnya dimulai Bapak Ibu. Februari rontok 1. Maret rontok 2. Sisa 3. Lalu bertahan cukup lama. Juli rontok 1. Lalu yang jadi biku 2. Ya. Ini se-Indonesia cuma produksi setahun 2 biku. Ini beneran. Kalau beruntung 3. Ya. Nanti dari STAB Kertarajasa mungkin juga ada 3 atau 4. Digabung setahun muncul 7. Kadang 5. Tahun 2015 Bapak Ibu masuk Wihara Mendut, sisa saya 1. Nah, Januari sudah 1. Ya, hampir pelajaran setahun itu hampir tidak diadakan. Karena Bante Sukemo bilang begini, masa muridnya 1, gurunya 10. Dan khawatir kalau 1 rontok gimana ya, programnya jadi tidak berjalan. Tapi karena saya semangat sekali ingin berlatih ya atas kemurahan hati para guru, kelasnya dibuka Bapak Ibu. Lalu kelasnya dibuka, saya bertekad ini harus selesai 12 bulan. Karena kelas ini dibuka untuk saya. Bante-bante dari jauh, Bante Titayanyo dari Singkawang, Bante Damiko dari Bekasi, jauh-jauh datang mengajar saya bahagia sekali. Ya, saya bahagia sekali. Dan selama saya menjadi umat Buddha, sering datang ke wihara untuk dana makan, saya selalu beradithana. Semoga saya lancar menjadi biku dan selalu mendapatkan guru-guru terbaik. Sampai detik ini, karma baik saya dari adithana yang saya buat terus berbuah. Saya merasa selalu beruntung mendapatkan guru-guru terbaik. Bapak Ibu Saudara, dari banyak guru, salah satu pelajaran favorit saya adalah Bante Joti Dhammo. Karena beliau S3 dari UGM, guru besar UGM. Beliau ngajar perbandingan agama, mewakili agama Buddha. Beliau S3 filsafat, sangat pintar. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, selama setahun saya tidak ditemani siapa-siapa. Saya ditemani sebotol minyak angin. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah rasakan sendiri ya. Baca suta itu habis energi. Sama, belajar dhamma kadang juga habis energi. Kalau kita tidak kuat energinya, ngantuk. Kalau ngantuk bagaimana? Saya copot kacamata saya. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu gurunya saya murid. Kan 1 loh. Taruh minyak kapak di tangan, gosok-gosok, lap di muka ya. Ini saya beneran ya. Lap ini. Lalu matanya pedas, tahan. Iya. 3 menit ngantuknya hilang. Ya. Itu resep saya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau muridnya 5, 1 ngantuk, gurunya masih bisa mengajar. Ya dia abaikan yang ngantuk itu, dia lihat yang 4 itu, betul ya? Kalau muridnya 1, yang 1 ngantuk, gimana ngajarnya coba? Habis pelajarannya. Jadi selama setahun saya belajar tegak begini Bapak Ibu. Tegak sekali, ngantuk pun saya tahan. Kalau sudah ngantuk sekali, keluar minyak kapak ya. Satu ketika saya kurang tidur. Kurang tidur betul. Entah apa alasannya saya lupa. Lalu pelajaran Bante Joti Dhammo cukup berat. Dhamma Wibangga. Ngantuknya luar biasa Bapak Ibu. Selama beliau mengajar, saya pakai minyak angin mungkin 10 kali. Iya. Sampai beliau mungkin iba ya dengan murid 1 ini ya. Lalu beliaunya pas mengajar hukum sebab akibat. Ini saya hafal sampai hari ini. Tiba-tiba beliau membuat contoh. Hukum sebab akibat Samanera. Akibatnya itu mengantuk. Sebabnya apa? Kata beliau begitu ya. Wah saya tertawa ya. Kurang tidur Bante. Itu sebabnya.
Bagaimana menghilangkan akibatnya? Harus cepat tidur, Bante. Iya benar, begitu ya. Pakai minyak kapak lagi. Bapak ibu saudara, lain kali kelas suta bawa minyak kapak ya. Apalagi kalau Diga Nikaya ya. Baik, semoga sudah lebih semangat. Kita lanjutkan. Konsentrasi lagi ya. Nomor 1. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama, ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucap kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama, ketika ketidakbencian, adosa muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Nah, ini adalah karakter sastra 2600 tahun yang lalu ya. Disebut kalimat negasi. Karena tadi beliau menggunakan contoh kebencian, di sini beliau buat ketidakbencian ya. Padahal ketidakbencian itu apa? Bisa adosa tanpa kebencian, bisa juga meta. Betul ya? Meta itu adalah kebalikan dari kebencian. Tapi tidak apa-apa, kita tetap mengikuti gaya sastra ini. Lanjut. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan dan pelanggaran sila lainnya. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bapak Ibu lihat, dari tadi Sang Buddha tidak membuat doktrin untuk orang Kalama, betul? Beliau bertanya dan mereka menjawab ya. Sejauh ini beliau bertanya dan mereka sendiri yang menjawab. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama, ketika ketidakdelusian, amoha muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi, pikirannya tidak dikuasai oleh delusi, tidak akan melakukan pembunuhan dan seterusnya. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bapak Ibu Saudara, apa sih contoh terdelusi? Contohnya kalau kita menganut pandangan salah. Misalkan korban-korban yang menjadi umat Om Shin Rikyo, betul ya? Mereka didelusi, diberi ajaran-ajaran sesat oleh gurunya, lalu diminta untuk membunuh, dan mereka membunuh. Sekarang banyak sekali para pembunuh-pembunuh di zaman itu sudah dihukum mati. Pertanyaan saya, ketika mereka dihukum mati, siapa yang menderita? Mereka sendiri. Tapi siapa yang apa yang menjadi pemicu? Yang menjadi pemicu adalah mereka terdelusi pandangan salah Om Shin Rikyo ya. Jadi terdelusi itu salah satu kriterianya adalah tidak memahami dhamma dan menganut pandangan salah ya. Walaupun kalau moha mau dijelaskan tentu menjadi satu topik yang perlu dijelaskan lebih lengkap. Tapi saya kira sejauh ini cukup untuk memahami paragraf ini. Kita lanjutkan.
Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Mereka menjawab, benar Bante. Sekarang paragraf kedua terakhir ya, nomor 2 dari bawah. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat Bante. Tercela atau tidak tercela? Adosa, aloba, amoha tercela atau tidak tercela Bapak Ibu? Tidak tercela Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Baik, kita lanjutkan. Demikianlah para penduduk Kalama ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan dan yang lainnya, tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela. Ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita flashback. Jadi kalau kita mendengar ajaran apapun, ya apapun, maka yang kita pertimbangkan adalah satu, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dua, membawa kerugian atau tidak. Ya, yang ketiga, mengarah pada kesejahteraan atau tidak. Yang keempat, mengarah pada kebahagiaan atau tidak. Cara lainnya atau lanjutannya adalah melihat apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari sumber ini membawa pada dosa loba moha atau adosa aloba amoha. Dan Bapak Ibu ingat, apapun yang membawa pada dosa loba moha bukanlah dharma, ya. Apapun yang mengarah pada loba dosa moha, kalau di sini urutannya loba dosa moha, bukanlah dhamma. Jadi Bapak Ibu nanti entah di mana ketemu buku, walaupun buku itu covernya ditulis dharma, tapi setelah Bapak Ibu baca di dalamnya tidak mengarah pada metta karuna mudita upekah, tidak mengarah pada adosa aloba amoha, tapi malah mengarah pada salah satu dari loba dosa moha, salah satu saja, itu sudah bukan dhamma, ya. Jadi ciri-ciri dharma adalah membawa pada dosa loba moha. Tinggal sedikit ya, coba intip belakang. Wah, ai ho leo Bante, ai tui leo ya. Wah, lim cuy sengnya. Gitu. Minum dulu ya Bapak Ibu. Kenapa saya minum dulu? Karena setelah ini bagian yang sangat menarik, ya. Yang setelah ini adalah bagian dari Kalama Sutta yang sangat menarik. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami yang jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi dengan metta cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi dengan karuna
belas kasihan, dengan pikiran yang dipenuhi dengan mudita, kegembiraan altruistik, dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, UPK. Demikian pula dengan ara kedua, ketiga dan keempat. Demikianlah pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Bapak Ibu Saudara, inilah yang diungkapkan Sang Buddha. Apabila ajaran itu benar, ajaran itu baik, maka hal di paragraf ini akan berkembang. Tadi kita tidak lupa bahwa beliau ceramah khotbah ini karena ditanya banyak ajaran yang berbeda-beda, ya. Sang Buddha tidak menjawab bahwa ajaranku yang terbaik, tidak. Beliau memberitahu ajaran mana saja silahkan, mengarah pada manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan, tidak membawa penderitaan, mengarah pada adosa, aloba, amoha, meta, karuna, mudita, upekha, maka praktekkanlah, ya. Jadi beliau memberi standar. Beliau tidak mengklaim diriku yang paling benar, tapi beliau memberi standar. Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik di sini, ya. Beberapa akan saya jelaskan. Ada meta, cinta kasih, ada karuna, belas kasih. Bedanya apa, Bante? Bapak Ibu hafal, ya, biar ini dipakai seumur hidup. Karena para biku kalau ceramah meta, meta, karuna, karuna. Kalau Bapak Ibu tidak paham bedanya, ya sedikit sayang. Meta, Bapak Ibu, ingin membahagiakan makhluk lain. Apakah makhluk itu sedang menderita ataupun tidak soal. Tapi kita berniat ingin membahagiakan dirinya. Contoh, Bapak Ibu rajin, Bapak Ibu buat kolak, masak agak banyak, bagikan ke tetangga. Itu adalah bagian dari meta. Kenapa? Kan tetangganya tidak sedang menderita, betul? Tetangganya ya biasa-biasa saja. Ada yang sedang happy, ada yang mungkin sedang menderita juga. Bapak Ibu bagi ke 10 rumah. Itu meta, ingin membahagiakan makhluk lain. Bukan berarti saya kasih kode besok bawa kolak. Tidak, ya. Tapi bagaimana karuna? Contoh, kalau karuna itu membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Apa Bapak Ibu? Membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Contoh, Bapak Ibu punya tetangga. Tetangga agak jauh, anaknya sakit, muntaber. Anaknya di bawah 5 tahun. Dan kalau anak-anak di bawah 5 tahun disentri itu bahaya sekali. Keluarganya kurang mampu, jadi diobati hanya sekadar dengan obat warung. Bapak Ibu tidak tega. Tidak tega. Itu anak di bawah 5 tahun disentri, bahaya sekali. Bapak Ibu datangi. Ayo Bu, Pak, bawa ke rumah sakit. Ayo saya antar. Nggak usah mikir biaya. Ayo. Itu karuna, Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang berjuang membebaskan penderitaan makhluk lain. Benar, ya? Yaitu beda meta dan karuna. Sangat dekat. Kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Hafal saja satu, karuna. Ingin membebaskan penderitaan makhluk lain. Bapak Ibu Saudara, kalimat di bawah ini juga ada yang menarik. Dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri, ya. Dapat? Terbaca, ya? Kalau tidak terbaca, paragraf kedua, ya. Dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah ketika kita sudah tidak ada ego. Orang yang sudah tidak ada ego, dia sudah tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara, setelah ini adalah 4 jaminan, ya. Ini yang saya anggap sangat menarik, ya.
Siswa mulia ini, para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan, seperti ini tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jaminan yang kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Ada yang bingung? Kalimat ini cukup sulit ya, akan saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, jaminan yang pertama, orang yang sudah mendengarkan ajaran yang membawa pada berkembangnya meta karuna mudita UPK ini, kalau ternyata memang benar adanya ada alam kelahiran berikutnya, ada reinkarnasi dan ada hukum karma wipaka, maka orang ini mendapat jaminan yang pertama, ia akan lahir di alam surga. Begitu ya. Tapi kenapa Sang Buddha menggunakan kata kalau ada? Kenapa Sang Buddha tidak menggunakan kata-kata yang pasti ada? Karena beliau sedang menghadapi orang skeptis. Tahu orang skeptis? Orang yang tidak gampang percayaan. Ya, hafal Bapak Ibu ya, skeptis, tidak gampang percayaan. Ini adalah ciri-ciri orang pintar. Kalau orang pintar kan tidak gampang percaya. Jadi skeptis itu tidak salah, ya, itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Hanya selain skeptis, kalau seseorang skeptis, dia harus open minded ya. Jadi dia skeptis boleh, tapi dia open minded, bisa menerima ide-ide orang lain dan dia akan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha berbicara dengan orang-orang yang skeptis, yang pintar. Jadi beliau menggunakan kata jikalau ada, tidak memaksa orang harus yakin. Jadi jikalau ada hukum kama wipaka, jikalau ada kelahiran berikutnya punarbawa, maka Anda akan lahir di alam surga. Tapi yang nomor 2, jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, kalau tidak ada reinkarnasi ya, dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, dan juga kalau tidak ada hukum kama wipaka, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Apa maksudnya? Orang yang baik ini bebas dari hukuman, betul ya? Dia tidak membunuh, tidak mencuri, dia tidak ada musuh, hidupnya gampang. Kenapa? Nanti saya lanjutkan ya. Kita baca yang ketiga. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, artinya seandainya ada hukum karma, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Yang keempat, jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Apa maksudnya? Sama. Kalau ternyata ada hukum karma, ada punarbawa, saya tidak masuk neraka, betul? Karena saya tidak berbuat jahat, saya menjauhkan diri dari dosa loba moha dan praktek 5 sila. Tapi kalaupun ternyata tidak ada hukum kama wipaka, tidak ada
Punarbawa minimal saya menang 2 poin. Kenapa? Karena saya terbiasa tidak berbuat jahat, saya tidak mendapatkan hukuman negara, saya tidak mendapatkan hukuman sosial, saya mendapatkan nama baik. Betul? Kadang-kadang ada orang mencuri, memang dia tidak masuk penjara, tapi semua orang tahu dia pencuri, dia dicela Bapak Ibu. Mereka yang korupsi, pekerjaannya level rendah, rumahnya segede gaban, ada enggak yang menggosipi? Ada, cuma sembunyi-sembunyi. Tapi itu artinya apa? Tidak mendapatkan penghormatan. Bapak Ibu Saudara, mereka yang berbuat baik bebas dari permusuhan, bebas dari hukuman negara, dihargai, dihormati, punya nama baik, dan satu lagi keuntungan, dipercaya orang. Mereka yang pernah melakukan kejahatan, kalau ada sesuatu terjadi, dia dituduh duluan. Betul? Ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia dituduh duluan karena dia pernah berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memberi logika. Kalaupun tidak ada hukum karma dan punarbawa, saya masih menang 2 poin. Dengan berbuat baik, hidup saya bahagia. Tidak berbuat jahat, saya bebas dari penderitaan. Tapi kalau ternyata punarbawa ada, hukum karma wipaka ada, saya menang 4 poin. Begitu ya? Setelah meninggal masuk surga, bebas dari alam neraka. Sedikit lagi pulangnya. Lihat paragraf terakhir. Siswa mulia ini para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan, seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan seperti yang di atas, hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Dimurnikan dalam kedua hal adalah istilah Sang Buddha yang tadi saya jelaskan, minimal kita masih menang 2 poin ya. Siswa mulia ini Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, sadu Bante. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Budang Saranang Gacchami. Kami kepada Dhamma, Dhammang Saranang Gacchami, dan kepada Sangga, Sanggang Saranang Gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudara, semua warga Kalama yang hadir meminta menjadi murid Sang Buddha. Ini tidak selalu terjadi. Kadang-kadang kita selesai baca sutta, apa yang terjadi? Ada yang mengatakan, ada yang berujung seperti ini. Dan Brahmana itu setelah mendengar uraian Sang Buddha, kemudian dia pamit dengan berkata, mari pertapa, saya masih banyak kesibukan, mari pertapa. Lalu kemudian dia pergi. Jadi ada yang tidak mengungkapkan Budang Saranang Gacchami ini. Ada yang bojib now, mai tialah. Ya benar, dia pergi saja. Ada yang malahan mencelah ya. Jadi ini membuktikan apa? Ketika kita membaca sutta seperti ini, kita seperti bisa benar-benar seakan-akan bertemu Sang Buddha ya. Bapak Ibu tadi mendengarkan khotbah langsung dari Sang Buddha. Saya hanya membacakannya, tapi ini adalah apa yang disimpan selama beratus-ratus tahun. Bapak Ibu Saudara, selamat kepada warga Medan telah memenangkan 4 jaminan ya. Ya. Kalau yang skeptis banget ya, bawa pulang 2 jaminan ya.
Kalau yang sudah sadar benar, wah kinajit tan si kai jaminannya, jangan lupa besok datang lagi ya. Hari ini dapat 4, besok datang lagi. Besok 10 ya. 10 apa? Lihat besok ya.